Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah limpahkan berbagai nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya dan juga nilainya. Salah satunya adalah Allah berikan taufik kita untuk sholat berjamaah di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Amin. Selanjutnya sambil istirahat, sambil layah-layah, kita ngaji, kita diskusi, kita mudzakarah tentang Islam dan umatnya. Dalam tema kita pada siang hari ini adalah asbabul ikhtilaful fuqaha, sebab-sebab mengapa para ulama kita berbeda pendapat di dalam beberapa masalah berkenaan dengan agama kita. Di antara mungkin kita terheran-heran, ya, kenapa kok beda-beda? Qur'annya sama sebagai rujukan, juga merujuk ke hadis, nabinya juga satu. Kenapa kok di lapangan terjadi perbedaan? Ada yang kunut, ada yang enggak kunut, ada yang bismillah, ada yang enggak pakai bismillah. Ya, di lapangan begitu enggak, Pak? Beberapa waktu lalu ketemu di yang enggak kampung banget sebetulnya. Ponorogo itu kan enggak kampung banget lah di kotanya. Sholat maghrib saya masbuk musafir. Tiba-tiba ada orang balik keluar dari masjid, baru mulai kira-kira Al-Fatihah belum selesai, beberapa jamaah keluar. Saya bilang, kenapa Pak? Sholatnya nggak sah. Penasaran saya, kok nggak sah? Kenapa? Imamnya nggak pakai bismillah. Jadi imamnya langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung Al-Fatihah. Jadi menurut beberapa orang ini nggak sah. Menurut jenengan sah nggak? Al-Fatihah nggak pakai bismillah, nggak sah. Berarti kalau di situ sampai keluar dari masjid, ya. Kira-kira yang sholat tadi dikatakan sholatmu nggak sah, terima nggak? Ditunggu misalkan selesai. Sampai kenapa nggak jamaah dengan kita? Nah, sholat sampai nggak sah kok. Mau nggak kira-kira orang dibilang sholatnya tidak sah? Tentu bisa tersinggung, ya, bisa tersinggung. Akhirnya engkel-engkelan debat. Kalau nggak ketemu juntrungnya berkelahi. Bisa saling mengatakan ente ini sesat, ente ini. Wong Al-Fatihah sholat kok. Kalau orang belajar ke Saudi, kira-kira terpengaruh nggak dengan fikihnya Saudi? Banyak masjid kita yang sudah nggak pakai bismillah, kan langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang muncul ya tadi itu, akhirnya keluar dari masjid. Dia bilang sholatnya nggak sah. Nah, gitu. Ada lagi orang Indonesia yang biasa kunut. Biasa kunut. Ketika kami kuliah di Sudan, di antara mahasiswa kami itu kalau subuh mesti masbuk. Kalau nggak masbuk, nggak sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena di sana tidak kunut. Kenapa masbuk? Orang Syafi'i kenapa masbuk? Santri-santri kita udah santri kuliah. Karena di santrinya sejak mulai umur SD, SMP, SMA, kalau nggak kunut harus sujud
sahwi, ya, dianggap meninggalkan sunnah muakkadah. Kenapa kok terlambat? Pokoknya kalau subuhan itu harus ketinggalan 1 rakaat. Biar dia bisa kunut sendiri gitu. Itu kalau lagi semangat. Kalau lagi males ya sholat di rumah aja, di kamar aja. Nah, setelah itu ada di Indonesia, di sana muncul kemudian ketidakharmonisan, ya kan? Oh, ini jangan jadi imam subuh nih. Karena kalau imam subuh nih nggak kunut nih. Dicoret dari daftar imam sholat subuh. Oh, zikir berjamaah. Ini kalau imam ini nggak jamaah, zikir nggak jamaah, dicoret jadi. Terjadi apa? Polarisasi di kalangan umat Islam. Ya, kemudian tidak harmonisasi, bahkan sampai kepada tingkat nanti terjadi fanatik di antara kelompok yang kemudian rame-rame bikin masjid sendiri-sendiri. Yang untung siapa, Pak? Kalau masing-masing kelompok bikin masjid, yang untung siapa? Toko bangunan kan? Itu. Toko bangunan ya. Ayo Pak, bangun masjid aja Pak. Nanti saya support Pak, saya kasih diskon Pak. Itu. Akhirnya masjid sana sepi dikit ya. Atau beberapa masjid rame, masjid ini sepi. Bahkan saling menuding, akulah yang paling benar, dia yang salah, dia ahli nar. Kita yang ahlu sunnah wal jamaah, dia bukan ahlu sunnah wal jamaah, sampai tingkat seperti itu. Bukan sekedar sindir-sindiran, tapi sudah sampai tingkat menuding bahwa dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau bukan ahli sunnah wal jamaah, terus apa? Di sana ada Syiah bukan. Terus Mu'tazilah bukan, Khawarij bukan. Terus bikin golongan baru. Oh, ini jangan-jangan ini Wahabi. Gitu. Muncul akhirnya mulailah bilang kamu sesat, kamu ahli bid'ah dan sebagainya. Padahal nabinya satu, Qur'annya satu. Ini real ada nggak di masyarakat kita, Pak? Mas, Pak polisi, ada nggak di masyarakat itu? Bahkan kalau mengerucut bisa sampai kepada pengkafiran kan, takfir. Nah, ini yang perlu diurai ya, sehingga kata orang Arab itu idza urifal asbabu zala ujabu. Kalau kita tahu sebabnya, mesti kita nggak terheran-heran. Kayak ilmu sulap itu, Pak. Sulap merah, sulap hitam, sulap apa ya. Itu kan kita terheran-heran. Tapi setelah dikasih tahu triknya baru kita, oh alah, gitu toh. Akhirnya maklum, berarti ini bukan sihir ini. Bukan khodam. Bukan gendam, bukan apa. Oh, ini sulap. Karena ada disebut sebabnya, kita tahu sebabnya. Nah, juga apa yang terjadi di kalangan umat Islam ini akan keheranan kita akan hilang, juga sikap arogansi di antara kita juga hilang karena kita tahu sebabnya. Saya akan bacakan kaidah dalam menghadapi dunia yang sudah nggak bisa lagi di kotak-kotak. Ya, sekarang nggak bisa lagi. Orang belajar itu kemana-mana, ke Aljazair kan. Di antara kita, anak-anak kita belajar di Aljazair. Ada belajar di Maroko. Maroko ini mazhabnya apa? Mazhab Maliki. Sedikit atau banyak namanya belajar, pasti terpengaruh. Ini kan? Orang belajar di Saudi, mazhabnya apa? Mazhabnya Hambali. Mesti terpengaruh, sedikit atau banyak. Saya belajar di Sudan, mazhabnya Maliki. Yang belajar di Irak, mahasiswa kita belajar di Irak. Di sana mazhabnya adalah mazhab Hambali.
Ini sudah, kalau selama ini kita beribadah dengan, bisa dikatakan dengan mazhab Syafi'i. Kalau wudhu berapa kali Pak ngusap rambutnya? Berapa kali? 3 kali. Kuping semuanya 3 kali kan? Nah itu mazhab Syafi'i kan gitu. Itu mazhab Syafi'i. Kalau duduk tahiyat akhir, kakinya gimana? Tahiyat akhir Pak, tasyahud akhir, kakinya gimana? Beda dengan duduk yang belum tahiyat akhir kan Pak? Kalau duduk di antara 2 sujud itu kan kaki kiri didudukin ya. Kalau tasyahud akhir di apa namanya itu? Namanya tawarruk ya, namanya tawarruk. Dulu kecil kita itu begitu diajari, semua seragam. Semua seragam. Kalau sudah subuhan rakaat terakhir itu mesti kakinya masuk, pantat kita ke lantai. Sekarang enggak. Sholat itu kita miring, dianya enggak miring, ngantol kita. Apa nih? Rupanya samping kita enggak tawaruk, iftiras dia. Oh. Kalau di pesantren dulu mesti dimarahi, salah ini. Kalau jenengan sekarang nyalain, bisa juga dibalas anta yang salah gitu. Mas, duduknya salah Mas, ente yang salah. Salah-salahan. Kenapa? Karena duduk yang 2 rakaat tidak tawaruk itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Yang kaidahnya, kalau Syafi'i itu kaidahnya pokoknya tasyahud akhir kakinya tawaruk. Kalau mazhab Hambali, kalau rakaatnya lebih dari 2, kalau masih 2 rakaat walaupun tasyahud akhir tetap iftiras, 1 kakinya didudukin. Kadang kan kita kalau kita ta'assub gitu ya, nggak nyaman kan lihat orang begitu kan, kakimu salah itu loh. Padahal dia belajar dari guru yang lulusan Saudi, yang merasa dia nyaman dengan itu. Nah cuma celakanya adalah kemudian perbedaan a'immah ini, ketika di Saudi Arabia kita haji nggak ada masalah. Kita nggak terlalu memikirkan lah, samping kita mau sedekap nggak sedekap kan nggak peduli. Allahu Akbar, tangannya gini. Kita kan nggak pernah protes. Mungkin karena kita nggak ngerti bahasa Arab aja. Mungkin kalau orang Jawa lah tegur, ente aliran apa nih? Ente aliran apa nih kok sami Allahu Akbar, tangannya nggak sedekap. Nah, saya masih ingat dulu saya waktu SMA itu sami Allahu liman hamidah, saya begini. Langsung dipanggil sama takmir masjid. Gitu kan. Hari, gurumu sapa? Oh gitu kan. Guru kamu siapa? Menyalahi tragedi di tempat. Ya sami Allah itu man hamidah itu terus turun dong. Jangan begini. Kamu ikut aliran apa? Oh, begitu, Pak. Maka sering menimbulkan ketidakharmonisan di masjid, ya kan? Menimbulkan keharmonisan. Mulai ini kelompok mana, kelompok mana, kelompok mana. Akhirnya DKM rapat dah. Ya kan? Wah, blacklist ini, blacklist itu, apa ini begitu. Intinya umat Islam bisa sampai terancam kepada sebuah ketidakharmonisan, bahkan sampai pada perseteruan dan naudzubillah kalau konflik, ya kan? Konflik gara-gara itu. Padahal perbedaan ini para imamnya itu santai saja. Ya. Ada kaidahnya begini, al khilafu fiqhi fil furu'i la yakunu saban litafarruq fid din. Perbedaan fikih itu tidak sepantasnya menjadi sebab perpecahan umat. Setuju enggak, Pak? Setuju enggak, Pak? Perbedaan yang tadi kita sebutkan tadi tidak sepantasnya menjadi penyebab perpecahan umat. Wala yuaddi ila khusumatin wala baghdha, mestinya tidak menjadi sebab permusuhan saling membenci di kalangan umat Islam. Walikuli mustahidin ajruhu,
Setiap mustahid itu dapat pahala walaupun salah dalam beristihad. Ini Rasulullah yang bersabda. Ya. Tadi saya dapat video, ada orang muring-muring. Muring-muringnya begini. Islam itu agama yang teratur, yang meneraturkan kehidupan. Jangan seperti orang-orang yang hijrah itu, artis yang hijrah itu, baru hijrah sudah bilang musik haram. Dulu dia pemain musik, setelah dia hijrah dia bilang musik haram, mengharam-haramkan musik. Gimana Pak? Setuju? Kalau bawahkan ada komentar tuh Pak. Ya. Kira-kira komentar jenengan apa? Ada ceramah begitu. Setuju, lanjut. Mantap. Hajar Gus. Masuk Pak D. Apa kira-kira? Ustadz Syatibi. Iya tuh, yang hijrah sok-sok Islam, sok ini baru baca satu hadis saja mengharamkan ini, mengharam itu. Segudang komentar akan kita lihat di sana. Yang rata-rata komentarnya menjadi jelek-jelek. Ya. Saya mau nggak komentar, tapi komentar juga akhirnya. Saya katakan kepada si pembicara itu, ya bijaklah. Yang mengharamkan itu bukan artis itu, bukan mantan artis itu. Artis itu hanya ngikut imam, bukan dia yang mengharamkan, bukan dia yang sok ngerti Islam kemudian dia bilang musik itu haram, bukan. Dia mengatakan itu haram karena imamnya mengatakan haram, dan tidak tanggung-tanggung. Imam Arba'ah Pak, Imam Arba'ah yang mengharamkan musik itu Imam Arba'ah. Imam kita Imam Syafi'i, imam. Tapi umat kita suka dangdut, koplo sisan. Ini kan? Yang salah siapa? Karena saya bilang, Gus, saya bilang, ya bijaklah bahwa bukan dia yang mengharamkan, dia hanya ngikut imam yang dia yakini benar. Bukan dia sok jadi mustahid. Jadi hargai seperti Anda menghargai imamnya. Imam Arba'ah loh yang mengharamkan. Anda mencela fatwa itu berarti Anda mencela Imam Arba'ah. Nah, kira-kira begitu komentar saya. Gak tahu balasannya apa. Belum dilihat lagi. Jadi kita ini sebetulnya muqallid. Kita ini bukan mengeluarkan hukum, kita ngikut imam. Yang tadi itu sholat kayak begitu, begini, itu muqallid terhadap imam-imam kita, yang mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Apa sih ahlu sunnah wal jamaah? Memahami Islam dari sumber Al-Quran dan hadis sunnah Rasulullah SAW. Memang ada Islam yang nggak begitu? Ada. Karena itulah muncullah ahlu sunnah wal jamaah. Karena ada Mu'tazilah. Mu'tazilah itu dia lebih memilih mengedepankan akalnya daripada teks agama. Kalau ayat bertentangan dengan akal sehat dia menurut dia akal itu menghakimi teks agama. Muncullah kelompok yang modern namanya Mu'tazilah. Nanti ujung-ujungnya Mu'tazilah akan bilang apa? Quran itu bukan suci. Tidak suci. Quran itu kebenarannya tidak mutlak. Itu orang Mu'tazilah. Karena dia ketika dianggap berbenturan dengan akal sehat, akal manusia, dia akan mendahulukan akal daripada teks. Maka biar Islamnya tidak dianggap nggak benar, maka dia akal-akal itu ayat Al-Quran. Nah ini repot, ya kan? Sholat kok 5 waktu, ini bertentangan dengan zaman industri yang gerakan ini aja dihitung duit, ya kan? Ini ada hitungan duitnya, ini ada hitungan duitnya, ini ada hitungan duitnya, kan begitu Pak industri Pak, ya. Nah, kalau cedera sini berapa, kalau cedera sini berapa, kan gitu kecelakaan.
ngitungnya itu dari ini semua sudah datang, ada duitnya. Lah ini umat Islam gitu-gitu ngapain? Akhirnya diakal-akali, ini nggak masuk akal nih, nggak sesuai dengan zaman nih. Oh, ketemu tujuan sholat itu ingat Allah. Wa aqimus sholat lidzikri, tegakkan sholat agar kamu ingat aku. Oh, ini tujuan sholat ini. Berarti kalau kita ingat Gusti Allah nggak perlu sholat. Wah, gitu. Nah, ini Mu'tazilah. Mau nggak agama kita kayak gitu? Akhirnya nggak ada agama itu, yang ada apa? Penuhanan akal. Nggak ada ketaatan kepada Allah. Yang ada adalah sebetulnya kita menuhankan akal kita sendiri. Mau Islamnya Mu'tazilah yang dulu dianut oleh pemerintah Al-Ma'mun, anaknya Harun Ar-Rasyid. Korbannya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara gara-gara beliau tidak mau mengatakan Quran itu makhluk. Enggak, Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Apa resikonya? Mungkin bertanya antum, apa? Iya, kalau makhluk itu sifatnya enggak seperti Khalik kan gitu. Kita ini siapa? Makhluk kan? Sifat kita kayak sifatnya Allah enggak? Allah suci, kita banyak dosa kan? Allah Maha adil, kita sering cenderung pada kezaliman. Kalau Quran dikatakan itu makhluk, berarti otomatis dia tidak memiliki sifatnya penciptanya, tidak otomatis. Kalau Allah maha benar, makhluknya belum tentu maha benar. Kalau Khaliknya abadi, berarti makhluk itu ajali. Makhluk itu nggak abadi, fana, artinya kadaluarsa gitu loh Pak. Kalau Quran dikatakan makhluk, berarti suatu saat Quran kadaluarsa. Nggak mesti benar. Tapi kalau kalamullah, sifatnya kalam ikut yang ngomong, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha kekal, ya kalimatnya kekal, firmannya kekal. Tapi kalau makhluk nggak kekal, nggak ada makhluk yang kekal. Sampai malaikat Israfil pun mati nanti. Malaikat Jibril juga meninggal. Mau beragama seperti itu? Mu'tazilah. Maka dilawan, enggak. Kita memahami Al-Quran itu di atas akal. Kalau terjadi benturan antara teks Al-Quran dengan akal, Ahlu Sunnah wal Jamaah mendahulukan teks Al-Quran daripada akal. Karena akal itu relatif. Akal nggak ada jaminan maksumnya, tapi Quran maksum. Nah, itu namanya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ada lagi ingkar hadis. Kita berislam nggak perlu pakai hadis, cukup pakai Quran. Kalau pakai Quran tok, sholat kamu bagaimana? Wong Quran tidak menjelaskan sholat duhur, asar, maghrib, isya. Berapa rakaat nggak ada. Ya bebas saja, pokoknya sholat. Mau Islam kita begitu? Ahlu Sunnah datang, ulama-ulama Imam Ahmad, Syafi'i membela, enggak. Islam itu bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ada lagi yang sana, ada Syiah. Syiah bukan Ahlu Sunnah wal Jamaah, karena Syiah tidak yakin Quran kita pada hari ini Quran yang turun pada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengklaim bahwa ada penghapusan beberapa surat dalam Al-Quranul Karim. Quran kita itu nggak suci menurut Syiah. Hadisnya nggak sama. Hadisnya Syiah itu hanya hadis yang diriwayatkan oleh keluarganya Ali saja. Jadi kalau hadisnya dari Abu Hurairah, dari Anas bin Malik, bukan dari keluarga Nabi, itu bukan hadis. Maka muncullah Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini, sepakat bahwa kita berislam, berakidah, bersyariat itu atas dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu Ahlu Sunnah. Jadi siapapun yang berislam dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah Ahlu Sunnah. Apa mereka kemudian seragam? Ya tidak. Nah, ini yang harus kita pahami. Maka disebut dengan furu', perbedaan kita
sesama madhab ini yang tadi itu yang tahiyatnya nunggu asyhadu alla illa itu kalau nggak begitu dilirik sama samping kamu, kok urung-urung udah begini, wah ini aliran apa nih gitu. Karena semuanya dulu kecil diajarinya begitu, asyhadu alla illa, kalau begini langsung berarti Muhammadiyah ini, wah ini mau Muhammadiyah mau ngerebut masjid kita nih, hati-hati nih, siap-siap nih. Begitu. Nah, mulai tuh kalau Muhammadiyah punya rumah sakit besar mau ngerekrut dokter, dokternya suruh sholat. Iftitahnya apa dok? Iftitah saya kabira walhamdulillah. Wah berarti NU ini. Cari dokter yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah ini parah. Ini nggak boleh terjadi, nggak boleh terjadi. Sesama ahlu sunnah harus lapang dada. Tidak ada masalah, kaidahnya tidak ada masalah kita berdiskusi mana yang lebih mantap. Nah, boleh kan diskusi, tapi jangan berantem, jangan kayak Persebaya, ya kan? Fi dhilli hubbi fillah. Diskusi nggak apa-apa sesama imam-imam kita juga diskusi. Imam Syafi'i diskusi dengan Imam Ahmad bin Hambal dan imam-imam lainnya begitu, berdiskusi untuk meyakinkan bahwa pendapat saya ini benar gitu. Ini kaidah nih. Mestinya kita jalankan begini. Wa ta'awun 'ala wusudil haqiqah min ghairi an yajurra dzalika ilal mira'i wal madmum wa ta'assub. Diskusi yang sehat yang tidak berujung kepada fanatisme, tidak berujung kepada fanatisme yang buruk. Ini kaidahnya. Setuju gak Pak? Kaidah ini. Ya. Diskusi nggak masalah, tapi jangan berujung nanti fanatik dan berantem. Ya. Kalau sudah mau berantem, udah ngomongin aja PSSI U19, mesti ketemu, ya kan? Wah cerita, oh ya itu oh. 3 berapa? 32 Pak ya? 32 itu. Siapa kita? Indonesia. Itu kalau sudah main bola. Tapi kalau sudah ngomongin sholat, waduh, ente Wahabi, ente Sufi, ente Asy'ari, ente, aduh, kalau sudah bawa-bawa nama-nama begitu gitu itu, waduh, alamat berantem itu. Minimal besok nggak assalamualaikum itu, ya kan? Kalau dia lihat di sebelah kanan, saya sholat sebelah kiri, ya kan? Kalau dia imam, saya keluar, gitu. Akhirnya bikin musola, gitu kan? Lama-lama jadi masjid, ya kan? Berdekatan lagi. Ini nggak boleh. Ini. Lihat bagaimana ulama-ulama kita itu santuy, ya santuy. Enggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Ini ada cerita nih. Jadi Imam Syafi'i, cerita tentang Imam Syafi'i yang diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyar A'lam Nubala. Diceritakan, diriwayatkan bahwa beliau punya teman, ya, murid, ya, teman diskusi, murid dan sebagainya. Namanya Al-Imam Al-Hafidh Abi Musa Yunus Ibnu Abdul A'la. Berarti ini ulama besar. Hafidh itu bukan hafal Quran ya, bukan sekedar hafal Quran. Kalau hafidh itu sebetulnya dia gelar untuk untuk hafidh hadis, ya, hadis. Kalau hafal Quran itu cukup itu biasa, nggak ada gelarnya, ya kan? Kalau kita sekarang Al-Hafidh, nah itu hafal Quran maksudnya. Ini satu saat berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, ya. Dia cerita tentang dirinya, betapa hebatnya Imam Syafi'i. Dia memuji Imam Syafi'i. Kenapa? Dia mengatakan, "Ma ra'aitu aqala minasy Syafi'i." Tidak aku melihat orang yang paling bijak itu kecuali Imam Syafi'i. Gimana ceritanya? Nadartu yauman fi mas'alatin. Suatu hari aku debat dia. Aku debat dia satu permasalahan. Summa iftaraqna. Kami kemudian enggak sepakat. Ini si
Hafidh Abu Musa ini merasa sudah kayak kita sudah beda nih, ya gitu ya kira-kira. Sudah saatnya kita berpisah, daerah begitu. Imam Syafi'i kemudian mengatakan dipegang tangannya dengan lembut, bukan begitu ya, pegang. Akhadha biyadihi. Melihat muridnya ini sudah mulai emosi, sudah mulai matanya sudah mulai nggak bersahabat, kira-kira lehernya sudah berurat gitu. Ya benar. Fa akhadha biyadi. Imam Syafi'i megang tangan saya. Ya Aba Musa, ala yastaqimu an takuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alati. Wahai bapaknya Musa, apa enggak bisa kita tetap bersaudara, ya baik dan sebagainya, walaupun kita berbeda dalam sebuah masalah fikih. Ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alati. Artinya Imam Syafi'i ngajari kepada dia, walaupun kita beda dalam masalah fikih, tidak boleh sampai merusak ukhuwah gitu loh. Ya nggak apa-apa kita tasyahud kemudian nyender sedikit ke teman kita, nggak masalah. Nggak usah terasa terganggu. Wah, aku nggak nyaman nih. Yang disenderi juga nggak usah. Ini apa sih? Ya biar nyender ya lagi nyender ya karena beda keyakinan katanya kan gitu ya. Satunya ikut mazhab Hambali nyaman dengan ya pokoknya kalau 2 rakaat belum tawaruk iftirash saja. Yang satunya Syafi'i ya udah nggak usah yang nyandar merasa nggak nyaman, yang disandari kesenggol nggak nyaman. Jadi Imam Syafi'i santuy gitu bahasa kita ya. Musa, kenapa kita nggak tetap seperti biasa, akrab, saling, walaupun kita beda nggak masalah. Masalah fikih mah gitu, masalah istihad. Itu Imam Syafi'i. Bagaimana imam yang lainnya? Terjadi debat cukup serius antara Imam Ahmad bin Hambal dengan Ali ibnu Madini. Ali ibnu Madini itu adalah gurunya Imam Bukhari, Imam Bukhari, dalam satu permasalahan. Sampai dikatakan begini, wartafat aswatuhuma, sampai debatnya itu suaranya meninggi. Kemudian hatta khuftu an yaqa bainahuma jafa. Wah, jangan-jangan setelah ini hubungan berdua ini nggak bagus ini. Setelah berdebat begini besok udah nggak assalamualaikum ini. Kita sebagai murid lihatnya, wah ini guru kita berantem nih, besok wah nggak ada akrab-akraban lagi nih, nggak futsal bareng ini, kan? Bikin klub sendiri-sendiri nih, keluar dari WA nih, gitu kan? Wa kana Ahmad yara syahada wa abi wa ya'ba wa yadfa wa lama arada Ali insiraf maqama Ahmad faqama Ahmad fa akhadha bi irghabihi. Ketika diskusi sudah selesai, Imam Ali Madini ingin pulang, mau naik kendaraan. Imam Ahmad bin Hambal segera megangin kendaraannya, kuda maksudnya. Kalau kuda kan naiknya kan kadang kalau nggak bagus megang ininya, talinya bisa kudanya lari, orangnya belum naik. Imam Ahmad tadi yang debat serius itu langsung bersegera ngambil kudanya, dipegangin agar Imam Ali Madini naik dengan nyaman. Gitu. Enggak, udah ceplok kono. Gitu. Kandani ngeyel, angel. Begitu itu udah permusuhan. Mereka tetap harmonis, tetap baik di antara mereka. Bahkan Imam Malik itu pada zamannya Khalifah Ja'far bin Mansur itu ulama nomor 1 lah, ulama nomor 1. Ja'far bin Mansur sangat ngefan betul ke Imam Malik. Apalagi setelah melihat karyanya, kitabnya namanya Kitab Al-Muwatta. Ngelihat kitab Muwatta itu dia hawanya ingin menyeragamkan Islam itu dengan kitab Muwatta. Imam Malik, kitab kamu luar biasa. Misalkan Pak Jokowi ini, wah Pak Samsul, buku kamu hebat ini, mau saya jadikan kurikulum ini. Makasih Pak Jokowi. Jadi bangga banget masuk TV, masuk macam-macam. Imam Malik
Kalau saya pun juga gitu, kalau karya saya kemudian dihargai negara, kemudian ini saya akan jadikan kurikulum fikih di Universitas Islam Indonesia, mungkin saya akan mengatakan siapa kan gitu. Imam Malik dikagumi oleh Khalifah Ja'far, saya akan jadikan kitab ini jadi kitab standar bagi seluruh umat Islam, dari mulai Jazirah Arab sampai Eropa. Karena Islam sudah sampai Eropa tuh, sampai ke Andalus dan sebagainya, Spanyol. Saya akan jadikan sama, akan saya cetak, saya akan sebarkan semua standarnya pakai standarnya Imam Malik bin Hambal. Imam Malik bin Anas. Apa Imam Malik itu nggak gila jabatan, nggak gila pujian, mereka ikhlas untuk mengabdi kepada agama. Apa kata dia? La taf'al, jangan kamu lakukan. Kenapa? Ini kitab bagus, hadis-hadisnya sahih, ini riwayatnya begini. Enggak. Sahabat itu sudah kemana-mana perginya. Ada yang sudah sampai ke Baghdad, ada sampai ke Cina, ada sampai ke sebagian sampai ke Indonesia, sampai ke Sudan, ke Mesir, ke Eropa. Dan mereka membawa fikihnya masing-masing. Mereka membawa fikihnya masing-masing. Mereka membawa pemahaman yang mereka ambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dia pahami dia bawa ke Eropa, dia sebarkan di sana. Kalau kamu seragamkan seperti fikih saya, yang terjadi adalah konflik horizontal. Mesti akan berantem umat Islam. La taf'al, jangan kamu lakukan. Maka saya katakan tidak benar kalau sampai ada mengusulkan ke Indonesia bahwa Indonesia harus mengambil satu madhab, kayak Malaysia misalkan, madhabnya ahli sunnah wal jamaah kelompok tertentu. Wah, saya nggak sebutin tuh, nggak benar juga itu. Ini belajar dari Imam Malik. Jangan mentang-mentang mayoritas kemudian bilang udah kita seragamin aja biar nggak repot. Enggak, itu justru itu namanya fanatik, namanya. Kenapa para ulama kita santuy? Kenapa? Karena masalah-masalah yang kita bahas tadi, masalah-masalah yang ada di lapangan Indonesia secara umum, mayoritas ini, itu masalah furu'. Masalah furu'. Baik furu' syariah maupun furu' akidah. Furu' artinya adalah banyak sisi ijtihadnya, banyak sisi ijtihadnya. Artinya kalau ijtihad itu dalilnya tidak, atau dalilnya itu multi tafsir. Namanya furu' itu, ijtihad itu pertama menafsiri dalil yang multi tafsir, memilah dan memilih makna yang sebetulnya yang mana, ini kan beda-beda dalam memahaminya. Atau ijtihad itu memang tidak ada dalilnya sama sekali. Barang-barang yang baru terjadi, ya kan? Bayi tabung hukumnya apa? Bank susu apa hukumnya? Nggak ada dalilnya. Wala Quran wala sunnah nggak ada. Makanya ulama kita santuy aja. Kadang pindah madhab malahan. Imam kita tuh santuy, pindah madhab Pak. Bukan hawa nafsu loh ya. Di negeri kita dulu ada yang hawa nafsu gitu. Pindah madhab dia, tapi untuk hawa nafsu dia. Bukan hawa nafsu, untuk kemaslahatan. Abu Yusuf itu muridnya Abu Hanifah. Jamnya benar ya? Katanya nggak ada diskusi kan? Ya. Abu Yusuf itu kan muridnya Abu Hanifah. Ulama sepakat orang kalau kena najis, ya itu kan batal wudhunya, ya. Kalau airnya itu berubah karena najis, ya, airnya berubah karena najis. Air itu tawar kan, kok tadi kecut misalkan, ya kan? Air itu kan aromanya gitu Pak ya. Kok pesing? Berarti ini airnya apa nih? Hah?
kena kencing kan berarti. Sepakat tuh. Kalau air itu sudah berubah warna atau rasa atau baunya, berubah bau najis, berubah warnanya warna najis, ikut najis maksudnya, atau rasanya ikut najis, maka sepakat air itu nggak boleh dipakai wudhu. Nah, sepakat tuh. Nggak ada madhab di sini, Pak. Semua sama. Kapan muncul madhab? Kalau airnya sedikit. Airnya sedikit. Kemudian ngerti kemasukan najis. Air kemasukan najis. Tetapi tidak merubah rasa, warna, dan apa tadi? Bau. Ya. Nah, disinilah gimana nih? Airnya tetap air, baunya tetap air, warnanya tetap air. Tapi aku melihat tadi ada najis di situ. Ada orang kencing di situ, Pak. Dulu kan kolam gitu, Pak ya. Saya lihat tadi anak santri kencing di situ kok. Mana buktinya mana? Masih air. Nah, hukumnya apa itu, Pak? Mbak Samsul. Airku najis bukan? Gak najis. Oh. Ya. Berarti Anda madzhabnya Hanafi. Oh, Hanafi ini Pak, mantap. Kalau Imam Malik standarnya pokoknya kalau airnya itu masih blejet air, ya baunya air, ya rasanya air, warnanya air, ya berarti air mutlak. Artinya air mutlak itu bisa untuk bersuci. Abu Hanifah enggak mesti begitu, kan gitu. Berarti ini Maliki. Ya. Abu Hanifah enggak. Ya lihat dulu airnya dikit atau banyak. Kalau airnya dikit, lah terus standarnya dikit itu seberapa? Segini? Seember, segayung, sekolah? Ya kata Abu Hanifah yang namanya banyak itu digerakkan di sini, sono gelombangnya nggak sampai ke sana. Berarti seberapa itu air? Sekolam renang. Ya gitu. Kalau kamar mandi kita kan, ya kan. Begitu standarnya air banyak menurut Abu Hanifah. Digerakkan di sini, gelombangnya nggak sampai ke sana. Jadi airnya harus banyak. Kalau mazhab Syafi'i enggak. Banyak itu 2 kolah aja. 2 kolah. 2 kolah itu sekitar 200 liter lah. 200 liter. Itu dikatakan air, kalau di bawah itu berarti dikit. Sekira-kira 1 kolam gitu lah ya. Kolam. Kalau kita lihat dulu di Masjid Lama, itu ada 2 kolam kan? Nah, itulah kira-kira 2 kolam. Berarti kalau kamar mandi kita, ember kita, anak kita kencing di situ sedikit pas mandiin kecipratan, kita lihat, tapi airnya masih air. Menurut mazhab Syafi'i itu air mutanajis. Menurut mazhab Hanafi itu mutanajis. Menurut Maliki tidak mutanajis. Wah, ceritanya sholat Jumat di Baghdad. Masjidnya itu kan masjid jami'. Istilah jami' itu masjid, bukan masjid biasa, masjid kayak kita jami' di kota itu kan ada masjid. Itu masyarakat sholat ribuan yang sholat. Selesai sholat, ada yang lihat tempat airnya ada tikus Pak mati di situ. Loh, langsung lapor. Wah, berarti ini gambaran dia. Berarti tadi yang wudhu sini nggak sah sholatnya. Berarti sholat Jumatnya diulang. Mantap. Setuju jenengan? Sudah sholat Jumat terus maaf Pak, tadi airnya kita gak suci, kita ulang lagi sholat Jumat kita. Kira-kira apa yang terjadi? Jamaah, ada yang sholat, ada yang enggak. Kita ini udah sholat, sudah syukur, suruh sholat lagi katanya kan. Wah, kayak imannya mantep. Yang sholat lagi, imannya mantep, sholat 2 kali. Di jalanan bertengkar Pak. Tadian sholat lagi enggak? Berarti iman sampean segini.
Abu Yusuf dilaporin muridnya, imam, gawat. Kenapa? Itu kolam kita ada najisnya. Kalau pakai ilmunya Abu Hanifah, itu air masih sedikit, berarti dipastikan sholatnya nggak sah kalau menurut madhab Abu Hanifah. Abu Yusuf nggak terlalu ribut-ribut, dia mungkin kayak Gus Dur, slow gitu ya, menyikapi hal yang gede santai aja, santuy. Ya udah, kalau gitu kita pindah madhab. Kalau gitu kita pakai fikihnya Imam Syafi'i. Tapi nggak bilang begitu, nggak, kata dia, sholat kita sah kok. Kenapa? Kanjeng Nabi dawuh, Kanjeng Nabi sabda, air kalau sudah lebih dari 2 kolah maka tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Padahal Abu Yusuf tahu, dia pindah madhab dari madhab gurunya Abu Hanifah pindah ke madhabnya Imam Syafi'i. Tapi muridnya nggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu nanti ceritanya panjang. Ini gimana sih imam? Kita pindah madhab, ini nggak benar nih. Wah, imamnya turunin, ntar begitu. Ya, dia pindah madhab untuk kemaslahatan bersama. Enggak bener, sah sholat kita, wudunya sah kok. Kanjeng Nabi dawuh, itu dalilnya Imam Syafi'i. Nah, ini belum masuk sebabnya ini. Ya kira-kira itu mukadimah lah. Tapi kira-kira bisa dirangkum, kira-kira jenengan kan wong pinter-pinter, bisa dirangkum tuh, oh sebabnya ini ya gitu. Nanti semoga kalau ada kesempatan kita bisa lanjutkan lagi. Demikian, semoga keberadaan perbedaan fikih yang berada di lingkungan kita tetap menjadikan kita ukhuwah kita, saling menghormati, saling menyayangi sesama umat Islam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.